Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KKN MDR Institut Materi Fala. Bersama saya Roendi dari kelompok 8 Yesabira, Prodi Perbankan Syariah. Saya di sini akan membahas solusi dakwah di masa pandemi. Bagaimana? Ayo kita mulai. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi di new normal saat ini seharusnya tidak menghalangi gerakan dakwah. Justru sebaliknya, ini dijadikan kesempatan bagi para dai untuk semakin kreatif dalam berdakwah. Ketua Himpunan Dai Muda Indonesia, Habib Idris bin Salim Al-Jufri, mengatakan, pada dasarnya setiap muslim adalah dai, apapun profesinya, tetapi sejatinya Allah memerintah setiap muslim untuk menyeru kepada kebaikan. Menurut Habib Idris, dakwah sendiri memiliki metode, ada 6 metode yang bisa digunakan untuk berdakwah. Menurut Habib Idris, dakwah sendiri memiliki metode, ada 6 metode yang bisa digunakan untuk berdakwah. Pertama, dakwah fardiyah, yaitu dakwah seseorang kepada orang lain dalam jumlah yang sedikit. Kedua, dakwah ammah, yaitu dakwah yang dilakukan seseorang dengan lisan yang ditunjukkan kepada orang banyak yang dimaksud untuk menanamkan pengaruh. Ketiga, dakwah bil lisan, yaitu penyampaian secara lisan melalui ceramah dan komunikasi langsung dengan objek dakwah. Yang keempat, dakwah bil hal, yaitu melalui perbuatan. Ini bisa dilihat bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Misalnya, bagaimana ketika Mus'ab bin Umair ketika menjadi duta dakwah di Madinah. Di sana, dakwanya banyak diminati karena cara dakwah Mus'ab menarik banyak orang karena Mus'ab memakai wangi-wangian dan penampilan yang menarik. Kelima, dakwah bil tadwin, yaitu melalui tulisan, baik itu buku, koran, atau tulisan yang mengandung pesan dakwah. Keenam, dakwah bil hikmah, yaitu dakwah dengan cara arif dan bijaksana sehingga membuat objek dakwah tertarik dengan materi dakwah tanpa ada tekanan konflik. Kelima, dakwah bil tadwin, yaitu melalui tulisan, baik itu buku, koran, atau tulisan yang mengandung pesan dakwah. Keenam, dakwah bil hikmah, yaitu dakwah dengan cara arif dan bijaksana sehingga membuat objek dakwah tertarik dengan materi dakwah tanpa ada tekanan dan konflik. Semenjak dunia dilanda pandemi virus COVID-19 beberapa bulan terakhir ini, maka terjadi banyak perubahan dan ini berdampak pada aktivitas dakwah. Kondisi ini seharusnya tidak membuat aktivitas dakwah terhenti, justru seharusnya membuat aktivitas dakwah ini menjadi terasa. Apalagi sekarang muncul kebijakan new normal sebagai upaya mempercepat penanganan ekonomi, kesehatan terdampak akibat pandemi COVID-19. Maka, dakwah secara virtual menjadi pilihan terbaik saat ini, terutama untuk mencegah perluasan virus COVID-19. Dakwah virtual ini atau di lini mass method ini sifatnya low cost, tidak mahal, di mana dakwah virtual ini tak membutuhkan sejumlah hal seperti halnya dakwah tabligh akbar, seperti konsumsi atau biaya yang tak terduga. Dakwah virtual ini hanya butuh kuota internet dan kemauan. Karena itu, metode dakwah yang ketujuh adalah dakwah bil internet. Karena platform teratas untuk media dakwah terbaik di masa pandemi COVID-19 adalah YouTube dan medsos seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan sekarang ada live streaming melalui Zoom, Google Meet, ini marak di masyarakat. Bahwa seorang dai saat ini perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang penguasaan teknologi informasi. Sangat disayangkan jika seorang dai yang memiliki ilmu tidak tersampaikan kepada masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Namun, tak bisa dipaksakan seorang dai yang berilmu harus menguasai dakwah virtual. Jika memang daerahnya, terutama di pedesaan yang masyarakatnya jumlah belum akrab dengan teknologi informasi,
dan juga ada zona aman dari COVID-19. Mungkin masih bisa menerapkan metode dakwah melalui tatap muka. Lihat situasi dan keadaannya. Kalau masyarakat juga tidak punya gadget yang tidak bisa dipaksakan, tidak ada paksaan dalam agama, apalagi paksaan dalam segi teknologi. Dakwah itu kan fleksibel, tidak mesti pakai gadget. Misalnya, seorang dai bisa dakwah dengan menggerakkan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Selain itu, seorang dai di wilayah ini bisa memberikan contoh teladan yang baik kepada keluarga maupun khalayak ramai, di mana jika dai tersebut dekat dengan masyarakat, bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik kepada masyarakat. Maka berikan hikmah bukan hanya kata-kata saja, tapi juga perbuatan baik yang bisa dicontoh, sehingga orang tahu mana perbuatan baik dan perbuatan buruk.